Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan pada pertemuan kelima. Baiklah Anda sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tema yang B kemarin, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, budaya non-benda. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas subtema yaitu tentang sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Baiklah, langsung saja ya. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, jadi kita review dulu ya materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Minggu lalu kita sudah membahas pengertian dari budaya. Secara singkat, budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu kelompok manusia di daerah tertentu. Dan kita juga sudah membahas pembagian-pembagian dari budaya. Jadi dibagi dua jenis, yaitu budaya pertama budaya benda. Budaya benda itu berupa fisik, contohnya keris, pakaian, berupa bentuk bangunan, contohnya istana Siak dan lain sebagainya. Yang kedua, bagian kedua adalah contohnya budaya non benda. Budaya non benda ini yang tidak fisik, contohnya berupa nyanyian, syair, puisi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya ya yang kita sudah bahas minggu lalu. Semoga bisa diingat kembali. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk kepada materi inti, yaitu sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, perlu kita pahami bahwasannya daya dukung dalam kegiatan wirausaha ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang diperlukan ya sebagai pendukung utamanya ya. Yang kedua adalah material ya atau bahan bakunya. Yang ketiga itu peralatan ya. Peralatan ini adalah sebuah perlengkapan untuk mendukung kegiatan usaha itu agar sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Misalnya membuat pakaian atau membuat sesuatu hal yang sebagai kerajinan budaya lokal. Nah, peralatan ini didukung seperti mesin jahit dan lain sebagainya gitu ya. Empat adalah cara kerja ya. Peralatan ada, material ada, sumber manusianya ada. Nah, jadi perlu cara kerjanya ya, tidak boleh semrautan, makanya ada namanya perlu pelatihan. Nah, ini semua nanti tolong sambil dibuka buku ya. Jadi di buku itu secara umum di presentasi saya ini saya jelaskan secara detail, tidak semuanya ada di buku. Jadi saya sarankan juga persiapkan catatan buku kalian untuk kalian tulis apa hal yang tidak ada dalam buku. Jadi yang ada dalam slide ini jadi bahan catatan kalian. Semakin banyak kita mencatat, maka semakin hafal dalam pikiran kita ya. Jadi selalu diulang-ulang. Nah, yang kelima itu adalah pasar dan pendanaan. Nah, pasar itu jelas ya, setelah kita mengerjakan semua perencanaan di atas tadi, maka kita tentunya harus tahu dulu apakah ini pasarnya atau pembelinya, target pembelinya ini ada gitu ya. Itu perlu dipahami. Kemudian juga pendanaan, tentunya setiap permulaan wirausaha itu harus perlu pendanaan, mau besar atau kecil, tapi perlu namanya pendanaan untuk awal. Oke, ya kita lanjut ya. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha adalah sebagai berikut ya. Sumber daya yang perlu dikelola ini dikenal dengan istilahnya adalah 6M ya. Apa saja 6M itu? Nah, berikut ya. Yang pertama adalah man. Yang kedua adalah money atau uang. Yang ketiga adalah material. Yang keempat adalah mesin atau peralatan. Yang kelima adalah method ataupun cara kerjanya. Yang
terakhir yang keenam adalah market ya atau tujuan pasarnya. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah man atau manusia. Apa sih maksud dari ini? Ini mungkin bisa kalian catat ya. Jadi di buku itu tidak ada penjelasan detailnya ya. Jadi ini perlu kalian catat apa yang saya jelaskan ini. Nah, man itu adalah manusia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan suatu perusahaan. Bahkan manusia disebut sebagai penentu. Jadi manusia ini sebagai awal permulaan dalam sebuah perencanaan usaha, sesuatu usaha gitu loh. Jadi butuh seorang manusia sebagai penggerak utamanya. Nah, yang kedua adalah money. Money itu adalah uang, merupakan unsur penggerak yang mendukung kegiatan dari perusahaan. Jadi modal awal untuk menjalankan sebuah usaha ya, itulah uang. Yang ketiga adalah material. Material ini maksudnya apa? Yang berkaitan dengan fisik, yakni bahan-bahan yang diproses oleh perusahaan ya, bahan-bahan. Contoh kita ingin membuat kerajinan kain tenun ya, tenun siak lah begitu. Nah, bahan baku utamanya apa? Tentunya benang ya, benang-benang itu perlu dipersiapkan secara fisik dan lain sebagainya ya. Nah, oke, ini udah ada 3 istilah tersebut. Lanjut. Yang keempat ada mesin. Mesin itu adalah peralatan yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan perusahaan dalam mengelola material. Nah, contoh tadi seperti kita ingin membuat tenun siak. Nah, membuat tenun siak itu ada namanya alat untuk menenunnya itu. Nah, itulah salah satu contoh peralatan yang dibutuhkan. Baik itu modern maupun tradisional, terserah apapun, yang jelas ini tahapan yang keempat itu kita membutuhkan namanya peralatan ataupun mesin. Yang kelima adalah metode atau cara. Nah, berkaitan dengan cara dalam mengatur kinerja perusahaan agar tepat waktu dan tepat guna. Nah, kepercayaan pelanggan itu sangat-sangat penting untuk kita pegang. Contohnya kita janjikan sekitar 2 bulan lagi nanti udah selesai tenunannya. Nah, itu kita harus on time. Kalau seandainya selalu kita molor dengan konsumen, maka nanti konsumen tidak akan percaya lagi kepada kita. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi manajemen dengan cara metode ataupun dengan cara yang bagus itu sangat diperlukan ya. Jadi tepat waktu dan tepat guna. Tepat guna itu maksudnya sesuai dengan yang untuk apa digunakannya gitu ya. Lanjut, terakhir adalah market. Market ini adalah tujuan pasarnya, berkaitan dengan pasar, yakni tempat perusahaan menjual produknya. Jadi hasil dari produksi sebuah perusahaan itu harus jelas. Siapakah target pasarnya? Ya, siapakah konsumen yang akan membeli hasil produksi dari sebuah perusahaan itu tadi? Ya, oke, kita lanjut. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan, nah ini contohnya salah satu kan, kita kembali ke materi yang minggu lalu, yaitu usaha kerajinan itu ada benda dan non-benda. Jika kita ambil contoh satu dari non-benda, nah melihat potensi bahan baku. Nah, kita perlu melihat apakah potensi bahan baku di daerah tersebut ada gitu ya, itu perlu diperhatikan. Jangan nanti kita hanya terobsesi ingin membuat sesuatu tapi sedangkan untuk bahan bakunya atau materialnya kita bingung mencari di mana. Oh, kita harus mendatangkan dari Pulau Jawa. Nah, berarti kita memperhitungkan lagi harus berapa lagi modal yang akan kita datangkan dari Jawa, itu harus membawa bahan bakunya, transportasinya dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua itu keterampilan produksi atau seseorang dan peralatannya. Jadi perlu diperhatikan juga keterampilan itu ya. Yang ketiga, budaya lokal yang ada di daerah setempat ya. Jadi budaya setempat ini perlu kita perhatikan juga. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran gitu ya. Nah, yang keempat, pasar atau sasaran market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Contoh di Sia ini ya khususnya. Jadi kita sudah mulai menggalakkan penggunaan tanja. Nah, itu jadi yang harus betul-betul salah satu target pasar kita ya.
Yang kelima, kemampuan mengatur keuangan. Dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Jadi, uang yang didapat nanti jangan hanya pikir itu hanya untung, tapi harus diputar lagi menjadi sebuah modal untuk membesarkan perusahaan tersebut. Kalau sekarang bisa memproduksi tanjak sekitar 50 buah, nah target ke depan kita harus bisa menambah lagi, bisa sampai 100 buah dan bisa diekspor sampai keluar daerah, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri. Itulah target-target dengan manajemen keuangan yang baik. Ya, itu contohnya. Oke, jadi itu saja dulu ya materi kita, singkat yang jelas, mudah-mudahan paham dulu ya. Jadi setelah ini jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan di Telegram, jadi langsung di grup kelas biar semua teman-teman bisa paham. Kalaupun enggak nanti silakan tuliskan di kolom diskusi juga di Classroom. Nah, jadi kalau pertanyaan diskusi itu silakan buat di komentar kelas, jadi semua juga bisa lihat. Nah, nanti setelah ini seperti biasa, saya akan membuat pertanyaan di kolom diskusi, wajib dijawab. Jadi untuk sebagai bukti selain kalian isi absen di Classroom, tapi juga harus menjawab pertanyaan saya di diskusi. Ya, untuk bukti kalian sudah melihat materi. Jadi kalau tidak ada jawab di diskusi, ya saya anggap tidak hadir juga untuk hari ini. Oke, saya rasa itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Jangan malu-malu, jangan malas-malas, jangan segan-segan. Silakan bertanya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.